kita ada 1 unit panel inverter backup ya, kapasitas 6000 watt. Ini jadi di sini udah dilengkapin charger. Ini untuk setting charger, ada volt sama ampernya. Jadi chargernya bisa kita setting sesuai kapasitas PLN yang terpasang agar MCB tidak anjlok saat proses charger berjalan. Ini dilengkapi ini LVD untuk batasan charger. Ini COS ya, atau transfer switch saat ada problem di relay mau apa, atau di kontaktor. Ini keterangannya. Kalau ke atas dia aktif, jadi bekerja berdasarkan sistem ATS. Kalau ke tengah off, kalau ke bawah dia bypass ke PLN. Ini MCB PLN, kontaktor PLN, ini relay over switch, kontaktor inverter, MCB inverter, ini MCB DC dari inverter. Ini ada kecil, ini fungsinya untuk soft start ya. Jadi saat kita pakai baterai lithium, biar baterai tidak protek, ini on kan terlebih dahulu. Ini kita pakai 24 MOSFET tipe low frekuensi. Ini trafo toroid full tembaga ya, gede ini. Ini terminal di bawah beban sama input PLN, ini terminal baterai. Untuk bagian depan ini ada indikator inverter PLN, watt AC, watt DC. Ini switch on off nya inverter. Ini prioritas inverter maupun PLN. Kalau kita aktifkan inverter, nah, dia hijau, jadi inverter on standby ya. Ini kalau ke bawah, output yang keluar adalah PLN, jadi inverter hanya sebagai backup. Ini sudah dilengkapi dengan mode sinkronus, jadi saat PLN padam, inverter langsung membackup, dan nanti saat PLN datang, dia masuknya melalui mode sinkronus. Jadi nggak ada kedip, nggak ada jeda, nggak ada persimpangan fase. Oke, langsung aja kita tunjukkan sistemnya. Ban bulam. Ini kita simulasikan PLN off. Nah, dia langsung switch berpindah ke PLN. Ini kita masukkan sumber PLN. Nah, dia nggak langsung on ya, jadi melalui mode sinkronus. Nah, dia udah sinkron, bisa dilihat tadi di beban bulam dia nggak kedip karena udah melalui proses sinkron. Saat PLN padam, dia ada kedip. Nah, walaupun cuma 10 milisecond ada kelihatan kedipnya karena salah satu sumber hilang, jadi tidak melalui proses sinkron. Tapi saat PLN datang, nah ini ada jeda, ini melalui proses sinkron dulu. Ada waktu ya kisaran 2 menitan. Nah, dia baru akan masuk ke beban sumber input PLN kalau udah sinkron. Jadi di beban itu tidak kedip, tidak ada jeda, tidak ada persimpangan fase. Nah, bisa dilihat tadi perpindahannya udah berpindah ke PLN. Nah, dia nggak kedip, cuma agak redup. Nah, ini karena bisa dilihat tadi saat tegangan PLN nih cuma 198, sedangkan kita lihat untuk tegangan inverter, kita matikan lagi sumber input PLN. Nah, itu 223, jadi ada selisih kisaran 30 volt. Seperti itu sistem kerjanya dan sistem ATS-nya. Nanti kalau kita ada panel surya, bisa kita prioritaskan di inverter. Di saat yang kerja terus menerus adalah inverter, dan nanti saat setting baterai kita taruh di level
level persentase yang kita inginkan, maka dia akan berpindah lagi ke PLN dengan melalui mode sinkronus. Oke. Jadi misal kita prioritaskan di inverter saat kita pakai panel surya. Nah ini nanti untuk setting perpindahannya bisa kita setting di sini tadi. Sini jadi persentase baterai berapa, dia akan berpindah lagi ke PLN melalui mode sinkronus. Dan nanti saat baterai full sesuai setting di LVD, dia akan berpindah lagi ke inverter dengan melalui mode sinkronus. Jadi tidak ada jeda, tidak ada kedip. Ini kita akan menunjukkan load beban ini. Bisa dilihat ini untuk load beban. Ini kita baterai ya, input baterai. Ini watt output AC. Ini handle oleh inverter. Kita load beban 900, 1700, 2600, 3400, 4600, 4600. Ini continue di 4600. Oke, tambah lagi 5450 watt. Ini dengan daya segini masih stabil ya untuk output DC nya. Ini untuk output AC nya dia masih stabil 224 50 Hz. Untuk baterai bisa dilihat tadi udah habis nyentuh angka 46 volt. Ini unitnya seperti ini. Kita ini juga ada 2 unit, yang satu untuk ini yang ini 5000 watt sama mode sinkronus juga. Jadi yang request monggo bisa kita custom sesuai spek permintaan, sesuai sistemnya ya. Jadi nanti bisa kita buatkan. Ini untuk charger ini kapasitas charger ini 30 ampere. 30 ampere di 50 volt atau kisaran 1500 watt. Nah, jadi misalkan kita puntir ke kanan, dia akan mentok di 30 ampere. Dan daya input untuk charger ini dari PLN adalah 1500 watt. Dan misalkan hanya dayanya kecil PLN atau sudah terpakai untuk beban-beban lain, jadi untuk kapasitas charger cuma kebagian 1000 watt. Nah nanti bisa kita turunkan ini untuk limit arus kerjanya. Nah ini untuk setting voltase ini hanya diperlukan hanya untuk baterai ya. Jadi mau kita setting di berapa volt bisa. Jadi ini skala ini adalah 52 sampai 57 volt untuk range voltase yang bisa kita adjust. Sedangkan untuk ring arusnya ini antara 10 sampai 30 ampere. Ini kita mau nunjukin untuk sistem charger. Ini masih inverter, kita on kan. PLN kita masukkan. Ini jalur PLN udah nancep. Ini melalui proses sinkron ya. Jadi belum berpindah ke ini prioritas masih di inverter. Kita arahkan ke PLN. Nah, kita tunggu kisaran 2 menit lah melalui proses sinkron, baru dia akan berpindah ke PLN tanpa jeda, tanpa kedip, tanpa persimpangan fase. Oke, ini kita lihat dalemannya sambil nunggu sinkron. Ini ada LVD sinkron di bawah ya. Itu makin turun, dia udah mau on. Nah, ya lihat. Nah, udah berpindah ke PLN. Jadi deteknya LVD-nya itu di bawah saat
udah kecil dia. Nah itu yang bawah udah kecil, dia udah sinkron. Sekarang kita mau nunjukkan untuk, nah ini batas bawahnya 48, sedangkan ini baterai di 48,2 ya. Jadi kita turunkan untuk batasan bawah, kita naikkan biar dia on chargernya. Oh, oke 49 aja. Oke. Dia udah on, lampu nyala, berarti on. Ini 53 untuk batasan atas, kita setting. Kita lihat arus yang mengalir pada DC. Dua berapa ampere? Nah ini 8 ampere. Kita akan coba adjust trim pot. Iya, trim potnya. Ini kan 8. Kita putar ke kiri. Nah dia makin turun, jadi bisa 3 ampere. Kita naikkan ke kanan, ini putar ke kanan, dia naik. Nah, ini sampai 10 ampere, naik sampai 15 ampere ya. Nah ini mentok ini. Oke, jadi mentok di 18,6 karena ini persentase baterai udah mau full. Jadi saat baterai bener-bener low, kapasitas charger ini mampu dia nyarger sampai 30 ampere. Itu untuk sistem chargernya. Nah ini untuk volt ini bisa disetting juga, karena ini tadi udah kita setting sesuai persentase baterai yang kita pakai. Ini kita limit batasan atas 55, tapi untuk batasan di LVD cuma kita set 53. Jadi nanti kalau misal kita set batasan atas sampai 55 volt juga bisa bekerja. Nah ini nanti charger off ini dia posisi ini tegangan 53,3. Ini suara kipas ya, yang pelan nih, kipas charger. Jadi chargernya ini di bawah sini. Ini juga dilengkapin bak kapasitor, ada di bawah kit ini. Jadi bak kapasitor itu fungsinya untuk menghandle beban-beban kejut saat ada beban seperti AC, pompa. Nah jadi untuk beban kejut ini menstabilkan kerja MOSFET dan tidak langsung menghantam ke baterai ya. Itu kita pakai baterai lithium. Nah baterai lithium ini pasti saat on, pertama kali MCB on, baterai ini pasti langsung protect. Nah biar baterai nggak protect saat pertama kita on kan, kita off, ini inverter off. Nah ini off ya, off. Nah ini saat kita on kan pertama kali ini pasti dia akan protect. Ini nggak bakal protect ini karena di elko kapasitor dia masih menyimpan arus ya. Jadi kalau posisi kapasitor yang di bawah itu kosong, pasti dia akan berat angkatannya dan bikin baterai itu protect. Nah kita coba aja apakah udah bisa protect. Ini kita on kan langsung MCB yang gede. Nah dia nggak protect karena yaitu tadi di bak kapasitor bawah ini udah masih menyimpan arus, jadi angkatannya tetap ringan. Nah jadi nanti kalau posisi pertama kali dan kapasitor masih kosong, tentu berat angkatannya. Kita on kan yang ini kecil untuk soft start biar arus yang mengalir di baterai kecil, baru kita naikkan MCB DC utama. Nah ini terus ini di off kan aja karena ini cuma untuk MCB bantu soft start atau angkatan saja. Oke, untuk seperti itu untuk sistem setting charger dan soft startnya.